Puji Tuhan, selamat malam Anin, dan selamat malam nanti teman-teman yang akan bergabung. Kita akan bahas malam ini Kitab Korintus. Sebelum kita mulai pembelajaran kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau jagai sertai kami. Engkau terus menganugerahkan anugerah-Mu yang begitu besar buat kami. Berlimpah-limpah Tuhan, dengan cuma-cuma Tuhan, bukan karena perbuatan baik kami atau apapun Engkau berikan kami dengan cuma-cuma Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Kami juga mohon ampun selalu kepadamu. Tuhan ampuni kami segala keterbatasan kami Tuhan. Oh, dari perkataan, pikiran, perbuatan kami Engkau juga mengampuni kami. Biar kami boleh terus Tuhan Yesus meresponi dengan benar jaminan pengampunan yang Kau berikan buat kami. Oh Tuhan Yesus, karya kayu salib-Mu yang luar biasa Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Saat malam hari ini Tuhan Yesus, kami bersama teman-teman kami yang lain akan belajar kembali kebenaran kitab Korintus. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat, pengertian daripadamu Tuhan. Seringkali kami tidak mampu Tuhan, tapi kami percaya Engkau berikan kami kemampuan untuk kami boleh terus mengerti akan kebenaran firman-Mu. Engkau terus berikan kami kekuatan untuk kami terus mengerti akan kebenaran firman-Mu, hingga firman-Mu itu boleh Tuhan Yesus kami hidupi dan berbuah-buah lebat Tuhan, sehingga dimanapun kami berada kami boleh berdampak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat malam hari ini kami menyerahkan hamba-Mu yang akan memaparkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Tolong Tuhan, biar apa yang hamba-Mu sudah baca, sudah pelajari, biarlah itu semua daripadamu. Dan apa yang diperkatakan hamba-Mu itu boleh menjadi kekuatan, memberkati kami semua yang mendengarkan, baik secara online, baik secara offline Tuhan, melalui channel YouTube nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau pakai terus luar biasa menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami bersyukur. Kami mulai pembelajaran kami malam ini dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Malam Niar juga. Saat malam hari ini kita akan baca 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 22. Anin boleh minta tolong bacakan, Nin? Gak apa-apa, aku nggak dibuka videonya, nggak apa-apa kok. Oh iya, kitab apa hari ini 1 Korintus 10 ayat 14 sampai 22. 1 Korintus 10 ayat 4 sampai 22 ya. 14 sampai 22. 14 sampai 22. Oke. Ya, oke. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa penyembahan mereka adalah persembahan kepada roh
roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Ya, makasih Anin. Ya, terima kasih. Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita belajar firman Tuhan. Kita memasuki bagian-bagian akhir. Selasa ini dan Selasa depan, kita mencapai akhir dari bahasan tentang daging persembahan berhala. Itu dibahas oleh Rasul Paulus dari pasal 8 ayat pertama sampai pasal 11 ayat pertama. Jadi kita katakan saja pasal 8 dan 10 itu membahas satu topik. Kita masuk ke larangan yang bersifat spesifik dan dasarnya, dasar dari larangan tersebut. Larangan tersebut adalah jauhilah penyembahan berhala. Itu larangannya, itu yang menjadi bahasan kita malam hari ini. Kita masuk dulu ke pendahuluan. Kita sudah lihat minggu lalu kita akhiri minggu lalu, Selasa lalu, dengan ayat 12 dan 13. Kita sudah lihat bahwa bagi mereka yang terlalu yakin bahwa tidak akan didiskualifikasi, tidak akan kehilangan keselamatan, Paulus beri ayat 12. Hati-hati, awas, jatuh. Sebaliknya, bagi orang-orang yang takut, ragu akan keselamatan jiwanya, Paulus beri ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Saat dicobai, Ia pasti memberi jalan keluar. Sedikit memperdalam perenungan kita di ayat 13 ini, saya mengajak kita melihat sejarah gereja. Di abad-abad permulaan gereja, kita mengenal istilah lapsi. Lapsi adalah orang-orang Kristen yang menyangkal Yesus. Oleh karena begitu beratnya aniaya, itu terjadi di tahun 250, abad ketiga. Kita sekarang abad 21. Abad ketiga tentu masih dekat-dekat dengan
berdirinya kekristenan dengan kematian, kebangkitan Kristus. Namun saat itu sudah ada orang-orang yang karena tekanan begitu berat, aniaya yang begitu luar biasa, ada orang-orang yang murtad, meninggalkan iman, disebut mereka sebagai kaum lapsi. Mereka mengikuti aturan Kekaisaran Romawi, mereka mengikuti penyembahan berhala. Tetapi saat sang kaisar yang bernama Decius ini tidak lagi memerintah, maka orang-orang yang tadi murtad itu kembali lagi ke gereja. Perlu diketahui bahwa mereka yang murtad, kaum lapsi ini, bukan hanya jemaat, tetapi para pimpinan gereja, para pendeta. Itu pun ada yang menyangkali Yesus. Nah, setelah aniaya selesai, mereka kembali ke gereja. Saat itulah berdasarkan sejarah terjadi yang namanya perdebatan panas. Ada para pimpinan gereja yang bertahan dalam aniaya, mereka yang bertahan dalam aniaya ini terbagi dua. Ada para pimpinan gereja yang ya udah, ayo masuk aja, ayo baik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nggak bisa begitu dong. Yang udah pernah murtad harus lewat tahap-tahap tertentu. Harus menunjukkan, kalau di artikel ini dari Bulletin Pilar, menunjukkan keseriusan pertobatan sampai sebelum mati atau meninggal dunia. Saya share cerita ini untuk memberi kita wawasan bahwa sejak dahulu pun nggak semua orang kuat menghadapi aniaya. Nggak semua. Bahkan para pimpinan gereja, kalau bicara pimpinan gereja tentu mereka yang sudah berkarunia roh, berbahasa roh, tahu firman banyak. Tapi karena tekanan yang begitu besar, aniaya yang begitu berat, mereka sampai ke tahap nggak kuat. Nah, itu menjadi pembelajaran kita. Saya pribadi belajar, jangan kita terlalu fokus pada mampu nggak kita ya bertahan di kemudian hari. Masih panjang nih. Nggak tahu di kemudian hari ada aniaya apa tidak di Indonesia. Kita nggak tahu. Tetapi 1 Korintus 13 mengajak kita untuk tidak fokus pada masalah, tidak fokus pada ancaman aniaya. Fokusnya adalah pada kesetiaan Tuhan. Itu yang perlu menjadi fokus dan fokus kita. Kita bandingkan dengan ayat ini. Ini memberi penegasan bagi kita terhadap ayat 13 dari 1 Korintus 10. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan Yesus bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi kita fokus pada salib, fokus pada Kristus, pada karya keselamatan, kita diyakinkan
Allah pasti setia. Allah pasti setia. Bahkan di saat kita gagal. Sekali lagi kita nggak mau fokus pada besar masalah. Kita fokus pada kesetiaan Tuhan. Bahkan di saat, seperti contoh kaum Lapsi tadi, di saat sempat menyangkali nama Tuhan, selama kita belum meninggal, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk kita terima keselamatan. Untuk kita diampuni dosanya. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Ini jaminan. Ayat 13 itu jaminan. Bagi orang yang masih ragu, jangan ragu lagi. Allah itu setia. Apapun masalah yang kita hadapi, pasti ada jalan keluar. Nggak mungkin enggak. Pasti ada jalan keluar. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari fokus pada Kristus, pada salibnya. Fokus. Dan fokus pada kemampuannya memelihara kita sebagai Allah yang setia. Jika dia sudah memberikan anaknya untuk disalib, maka dia pun akan mengaruniakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk pada saatnya nanti bersama dengan Yesus dalam kekekalan. Ini yang kita dapati di ayat 13. Nah, kita sudah bahas minggu lalu. Bagi orang-orang Korintus yang tetap dalam penyembahan berhala, ayat 13 nggak berlaku. Janji ini bukan untuk mereka. Bagi orang-orang yang ngetes kesabaran Tuhan, bagi orang-orang yang kita baca nanti di ayat 22, membangkitkan cemburu Tuhan, bagi orang-orang seperti ini, ayat 13 nggak berlaku. Yang berlaku adalah ayat 12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, be careful, hati-hati, peringatan keras, supaya ia jangan jatuh, jangan murtad, jangan kehilangan keselamatan. Ini cocoknya orang-orang yang terlibat terus dalam penyembahan berhala. Sudah diperingatkan, namun mereka berpikir, saya sudah dibaptis, saya tiap minggu, bahkan mungkin tiap hari terima perjamuan kudus. Maka saya nggak mungkin hilang keselamatan, saya nggak mungkin murtad. Kata Paulus, oh no, nggak seperti gitu rumusnya. Ayat 12 ini bagi kalian. Kalian merasa sudah terima baptisan, terima perjamuan, terus kalian sangka nggak mungkin jatuh. Hati-hati, hati-hati, peringatan keras. Jangan-jangan ntar lagi murtad kalian. Itu yang kita bahas minggu lalu. Masuk ke malam hari ini. Malam hari ini, tentu kita sudah tahu tadi, ayat 14. Larangannya sudah spesifik. Jadi dari pasal 8 sampai 10 itu diringkas oleh satu larangan. Jauhilah penyembahan berhala. Pasal 8, pasal 10 diringkas satu larangan. Jauhilah penyembahan berhala. Jadi Paulus ingin bilang, kalian ini sekarang lagi deket-deket, lagi main-main dengan penyembahan berhala. Kalian sedang ngetes nih, ngetes Tuhan. Kalian sedang nguji kesabaran Tuhan nih. Hati-hati. Puji Tuhan. Kita belajar dan belajar. Sehingga kita bisa seimbang. Kita nggak terlalu berat. Nggak terlalu condong ke Calvin. Nggak terlalu condong ke Arminius. Kita berusaha jaga. Buku ini mengajak kita untuk seimbang. Untuk melihat apa yang Paulus tulis di 1 Korintus ini. Nggak dikaitkan dengan teologi ini, teologi itu, nggak. Berusaha
apa yang Paulus tulis, dia coba, buku ini coba tafsirkan, sajikan kepada kita lewat buku ini. Tuhan Yesus tolong kita semua supaya kita nggak terlalu berat ke satu sisi. Satu hal saya dapat sih, selama kita nggak suka ngetes Tuhan, keselamatan kita terjamin. Saat kita mulai punya semangat muji kesabaran Tuhan, bangkitin cemburu Tuhan, kita pantas untuk ragu akan keselamatan kita. Kalau saya bisa simpulkan tentang bagian ini, pertama, selama kita nggak punya semangat untuk ngetes main-main dengan dosa, ngetes kesabaran Tuhan. Jadi kami, suami istri sempat bahas tentang investasi bodong. Keinginan untuk memperkaya diri secara cepat. Kita tahu investasi bodong tuh bunganya lebih tinggi dari BI. Sebuah kondisi yang mustahil kalau kita bisa pikir pakai nalar, pakai logika kita. Namun karena ingin cepat kaya, nah ada orang-orang main-main di situ. Itu contoh sederhana. Tapi dalam banyak hal, dalam dosa-dosa favorit, kita main-main di situ terus. Tuhan Yesus tolong dan tolong kita supaya kita nggak punya semangat itu. Itu menjadi bukan semangat kita, tetapi menjadi momok, menjadi bahaya laten yang terus kita waspadai, waspadai, waspadai. Selama itu menjadi semangat kita, kita menjadikan dosa favorit sebagai momok, keselamatan kita terjamin dalam Kristus. Namun saat kita menjadikan dosa favorit sebagai alat untuk menguji kesabaran Tuhan, be careful, hati-hati. Jangan sampai benar-benar jatuh. Kita lihat di sini, Paulus menggunakan perjamuan kudus, perjamuan suci, makan roti dan minum anggur, itu sebagai perbandingan antara persekutuan dengan Tuhan dan makan daging persembahan berhala sebagai persekutuan dengan roh jahat. Itu ringkasan pembahasan kita malam hari ini. Ayat 14, kita sudah bahas tadi setelah argumen panjang dari pasal 8, Paulus sampai kepada kesimpulan logis, logical conclusion, itu larangan yang straightforward, to the point, jauhilah penyembahan berhala. Kembali ke ayat 13, saat Tuhan berjanji, Allah berjanji, akan memberikan jalan keluar saat anak-anaknya dicobai, Paulus katakan secara implisit, secara tersirat, bahwa janji itu bukan buat kalian yang dekat-dekat main-main dengan dosa penyembahan berhala. Sekali lagi, janji di ayat 13 bahwa Allah akan memberikan jalan keluar pada saat kalian dicobai. Janji itu bukan untuk orang-orang, untuk jemaat, bukan untuk jemaat yang main-main dengan penyembahan berhala, yang main-main dengan percabulan, yang main-main dengan, kita bisa daftarkan dosa-dosa
selanjutnya. Terus aja di sisi terpinggir, di kulit, belum dosa kok. Terus aja main di situ. Bermain-main dengan dosa, bermain-main dengan kesabaran Tuhan. Bagi orang-orang seperti itu, janji di ayat 13 bukan untuk kalian. Ayat 15. Paulus meminjam istilah jemaat Korintus yang merasa diri bijak, pintar. Karena itu dia bilang, aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Ini tentu sedikit ngenyek ya. Bijaksana kalian tuh ngaku-ngaku doang. Tapi tentu dalam kasih, Paulus pun berharap, ayo dong jadi bijaksana beneran. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan, yang Paulus katakan. Ayo jadi bijak beneran. Ayo jadi pinter beneran. Jangan cuma ngaku-ngaku aja. Karena itu, supaya jadi pinter beneran, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Sebelum masuk ke ayat 16, kita bahas tentang perjamuan Tuhan. Kita diskusi dulu, silakan Ibu Rini. Teman-teman, ada yang mau bertanya atau ada yang mau beri tambahan sambil menunggu Bung Semi yang minum? Boleh. Pembahasannya baru berapa ayat ya? Baru 2 ayat. Ada tambahkan? Apa ya? Kalau tadi Bung Semi bilang kami membahas tentang investasi bodong, ya benar-benar memang kalau pikir-pikir kalau itu adalah salah satu serakahnya manusia gitu ya. Kalau saya awalnya nggak terlalu kepikir masalah soal serakah gitu, pikirnya bisa uang itu eh, lebih menghasilkan gitu kan dengan cara membantu misalnya sama teman, membantu proyeknya teman gitu misalnya. Tapi pas dipikir-pikir, oh iya ya kita nggak sesuai dengan yang pemerintah kasih. Sedangkan ada juga firman Tuhan kan yang bilang turutilah eh, eh, titah apa peraturan-peraturan pemerintah. Sebenarnya dari pemerintah kan kayak dari BI dibilang suku bunga sekian. Tapi karena uang kita kalau di bank misalnya, saya sih nggak banyak uang ya, maksudnya orang-orang yang banyak uang, suku bunga itu kan nggak terlalu tinggi. Tapi kan kalau dengan investasi yang wow gitu, mereka bisa ngasih per bulan tuh 10% gitu loh. Wow, ini banget gitu. Itu udah kalau kata Bung Semi itu udah dari tingkat serakah kalau kita mengikuti hal itu. Oh iya juga ya. Itu sih pembahasan yang tadi kami bahas soal soal investasi tadi. Kalau tidak ada pertanyaan atau hal lain, kita lanjut ya. Kita masuk pada argumen Paulus untuk menjelaskan, untuk mempertegas larangan dekat-dekat dengan penyembahan berhala. Paulus menjelaskan bahwa ada makna yang menempel erat dengan sakramen ini, yang membuat sakramen ini nggak bisa disatukan dengan ritual agama lain atau ritual penyembahan berhala.
Makna yang menempel erat tersebut adalah persekutuan, koinonia. Kita coba bandingkan dengan pertama kali sakramen ini diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saya mau menjelaskan di sini adalah seperti halnya pertama kali Yesus memberikan sakramen ini, means of grace, sarana anugerah ini, demikianlah gereja melakukannya di abad mula-mula. Kita bisa lihat di sini bahwa saat mereka sedang makan. Jadi kita bisa tafsirkan secara cukup aman bahwa antara ramah tamah, kita bilang sekarang ramah tamah, makan bersama, dengan perjamuan suci itu menyatu. Sekali lagi, berdasarkan ayat ini, tafsiran cukup aman, baik di zaman Tuhan Yesus, juga di abad mula-mula, bagaimana gereja melakukannya, itu serupa antara ramah tamah atau perjamuan makan dengan perjamuan suci itu menyatu. Ini bisa langsung kita kembalikan ke pasal 8 sampai pasal 10 ini. Paulus sedang menyandingkan dua makan bersama ini. Yang pertama di kuil berhala, yang kedua di dalam kekristenan. Kita tahu bersama dulu belum ada gereja. Adanya adalah rumah-rumah jemaat. Paulus langsung menyandingkan antara dua perjamuan makan ini. Jadi kita kalau bisa saat membahas ini jangan mempunyai kesan seperti perjamuan suci seperti yang kita lakukan sekarang, yang udah serba teratur, yang udah formulanya itu udah jelas, rumusnya udah jelas, abis ini ke sini, abis ini ke sini. Nggak gitu, dulu nggak seperti itu. Termasuk saat surat Korintus ditulis, nggak seperti sekarang kita lakukan perjamuan, beda. Ini yang perlu kita pahami, sehingga kita bisa membahas ayat-ayat ini dengan lebih tepat pengertian kita. Ayat 16-17, di sini Rasul Paulus memberi penegasan tentang koinonia, persekutuan, sesuai dengan adat saat itu. Mereka makan bersama satu meja, entah meja bulat, meja kotak, tapi mereka lakukan adalah satu roti besar, itu mereka coel-coel tuh, apa namanya sekarang, potong-potong apa, dicoel ya, cuil, dicuil ya, kecil kecil, ini mungkin ya sedikit besar masing-masingnya. Jadi dari satu roti besar dibagi-bagi, itu jelas melambangkan kesatuan.
Saksi Yehova. Saksi Yehova lakukan seperti itu di perjamuan mereka, perjamuan kudus mereka. Jadi jelas-jelas menggambarkan koinonia, kesatuan. Pertama, dengan orang yang terlibat dalam sakramen tersebut. Kedua, dengan sang pemberi sakramen tentunya. Jadi saat kita, apalagi ada beberapa gereja membiasakan habis ibadah terus ramah tamah. Itu sebenarnya mirip dengan gereja mula-mula, melambangkan kesehatian, persatuan. Tentu disclaimer-nya adalah saat kita bahas ini bukan berarti setiap orang yang makan perjamuan jadi orang Kristen. Kita tahu bersama itu bukan bahasan di ayat-ayat ini. Kita bersama jadi Kristen, jadi orang percaya lahir baru karena iman. Kita tahu bersama. Yang menjadi fokus kan di ayat-ayat ini adalah Paulus sedang membandingkan, menyandingkan antara meals, makan bersama di kuil berhala, dengan meals atau makan bersama di dalam kekristenan. Itu dibandingkan tuh. Benar-benar dipertentangkan sama Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang, kalian tuh makan perjamuan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ya nggak mungkin kali, nggak kompatibel, kalian pun meals, makan bersama di hadapan berhala. Itu kita akan sampai di ayat 19-20. Kita mundur sedikit ke Perjanjian Lama. Paulus menjelaskan dengan menggunakan ritual kembali, sakramen kalau dalam gereja. Di zaman PL tentu sebutnya ritual. Itu kita dapati di Bilangan 14. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana, ini intinya, di hadapan Tuhan Allahmu, dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Kembali ini bicara tentang ramah tamah, sama-sama kita menikmati berkat Tuhan. Tentu ada bahasan sendiri, karena ini cukup kalau kita lihat konteksnya tentang persembahan persepuluhan, kemudian di sini ada minuman yang memabukkan, ini tentu kita perlu bahas lagi. Tetapi menjadi penekanan kita malam hari ini adalah mereka melakukannya di hadapan Tuhan. Mereka berkata, dengan tindakan ini, dengan makan bersama ini, mereka berkata, berkat semua berkat yang kami bisa nikmati, hasil tanah, hasil ternak, itu dari Tuhan. Karena itu kami bersuka cita di hadapan Tuhan. Itu arti dari Ulangan 14 ini. Itu maksud Allah memberi aturan ini. Ini aturan bukan buatan Musa, Bapak Ibu Saudari. Ini aturan dari Tuhan sendiri. Tuhan ingin lihat anak-anaknya makan bersama, bersehati, dengan penuh kegembiraan, bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita belajar dan belajar. Karena itu, jadi kita sudah bisa mengaitkan antara Perjanjian Lama, kemudian apa yang Yesus berikan di perjamuan terakhir sebelum Getsemani,
dan praktek yang gereja lakukan. Kesemuanya, 3 poin ini menekankan, menegaskan satu poin. Koinonia. Bersama-sama di hadapan Sang Pemberi segalanya untuk kita nikmati. Dan itu Paulus marah besar saat jemaat nggak mengerti kebenaran ini. Mereka merasa pintar, tapi pintarnya itu pintar yang salah. Kita sudah bahas di pasal 8. Kita sudah bahas di sana bahwa orang-orang ini, sekelompok jemaat Korintus ini berkeyakinan bahwa Allah itu hanya satu. Karena itu, kuil berhala, pada prinsipnya berhala itu adalah nothing, nol. Tapi Paulus bilang ini, berhala itu adalah roh jahat. Diyakini Paulus menjadikan ayat ini sebagai referensi mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Ini berhala. Ini zaman PL. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh jahat yang bukan Allah. Pada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Penekanannya adalah Allah asing, berhala, dewa kekejian itu roh jahat. Karena itu Paulus bilang tadi di ayat 19 sampai 20, berhala itu sesuatu. Bukan. Tapi yang maksud ialah bahwa berhala itu roh-roh jahat. Persembahan kepada berhala, persembahan kepada roh-roh jahat. Karena itu, saat kalian tetap melakukan main-main dekat-dekat dengan penyembahan berhala, sama saja kalian bersekutu dengan roh jahat. Sama saja kalian dengan menyatu dengan para penyembah berhala dan berkata, hai berhala, engkaulah yang mencukupkan kebutuhan kami. Engkaulah yang memberikan kepada kami, kelompok penyembah berhala ini, suka cita yang kami bisa nikmati sekarang. Berhala itu adalah roh jahat. Tentu ini memberi aplikasi kepada kita untuk hati-hati memilih persekutuan, untuk hati-hati memilih sahabat. Karena kita saat bersehati dengan penyembah berhala, jangan-jangan kita seperti jemaat Korintus. Kita pun tidak diberi alasan selain bahwa mereka yakin berhala itu bukan Allah. Tetapi alasan keduanya mungkin karena mereka supaya punya banyak teman, banyak koneksi, sehingga mereka tetap beribadah di kuil berhala. Entah, kita tidak diberi penjelasan seperti itu. Kita hanya bisa mendebak-nebak alasan keduanya itu apa, alasan berikutnya apa itu. Kenapa mereka kok ngotot banget sih? Paulus udah larang di surat pertama, jangan terlibat lagi makan bersama di kuil berhala, jangan terlibat lagi. Tapi mereka ngeyel, terus lakukan. Kenapa sih? Apa mungkin ya itu? Karena di situ mereka punya banyak koneksi. Bisnis mereka mungkin jadi lebih maju. Kita hanya bisa menerka.
Tetapi yang jelas, Paulus tegaskan, saat kalian makan bersama di kuil berhala, bersama-sama dengan para penyembah berhala lainnya, maka kalian bersekutu dengan sesama penyembah berhala dan bersekutu dengan roh-roh jahat. Dan Paulus bilang, itu sebuah kemustahilan. Kemustahilan. Bersekutu dengan alam Maha Kudus, terus bersekutu dengan roh-roh najis, itu sebuah kemustahilan. Pada akhirnya kalian harus milih. Nggak bisa kalian beranggapan, kami tetap kok perjamuan suci di gereja. Nggak apa-apa dong kami tetap ikut penyembahan berhala. Di bagian ini, Paulus ingin bilang, kalian harus milih. Mau tetap di gereja, apa pindah ke kuil berhala. Kurang lebih seperti itu kalau bisa tafsirkan secara sederhana. Puji Tuhan. Kita masuk ke bagian-bagian akhir untuk malam hari ini. Ayat 21, Paulus menegaskan poin persekutuan di dalam perjamuan Tuhan. Tidak mungkin keduanya saling melengkapi. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalian harus milih salah satu. Mau cawan Tuhan atau cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga perjamuan roh-roh jahat. Nggak mungkin. Itu nggak kompatibel. Harus pilih salah satu. Mau dapat bagian perjamuan Tuhan, makan bersama dengan saudara-saudara seiman yang sama-sama nyembah Kristus, yang sama-sama menjadikan Kristus sebagai pusat segala-galanya, atau yang menjadikan harta, karir, uang, keluarga, tradisi sebagai segala-galanya. Kita bisa daftarkan, Jumat kemarin kita sudah daftarkan berhala-berhala manusia zaman now. Kita bisa daftarkan. Kita nggak mungkin bersahabat dengan orang-orang yang seperti ini. Itu kita harus milih salah satu. Nggak kompatibel itu. Entah kita benar-benar bersahabat dengan orang-orang yang semakin hari semakin fokus pada Kristus dan salibnya, atau kita bersahabat, bersekutu, punya fellowship yang begitu erat, koinonia tadi, dengan orang-orang yang menjadikan karir, keluarga, dan lain sebagainya sebagai berhala, sebagai sesembahan mereka, sebagai sumber dari hidup mereka. Kita harus milih. Seperti zaman Korintus disuruh milih Rasul Paulus, kita pun disuruh milih. Nggak bisa dua-duanya, nggak kompatibel. Ayat terakhir 22, atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Ya, dengan tetap dekat-dekat main-main dengan penyembahan berhala, itu sama dengan membangkitkan cemburu Tuhan. Selama Jemaat Korintus masih dekat-dekat dengan berhala, main-main di sekitar penyembahan berhala, jangan kaget kalau sampai di titik mereka ini jatuh alias murtad, alias kehilangan keselamatan. Kiranya pembahasan kita malam hari ini lebih lagi memperlengkapi kita, supaya kita bisa mengerti, kita bisa malam hari diingatkan untuk lebih lagi membuka hati, menerima sesama, yaitu orang-orang yang benar-benar makin hari makin fokus pada Kristus. Dengan mereka lah kita bind, saling mengikat. Cara saling mengikat adalah kita terima kelemahan mereka, kita pun ungkapkan kelemahan kita,
biar bisa saling kunci satu sama lain. Kita terima, syukuri kekuatan mereka, kita pun dengan kekuatan kita melengkapi kelemahan mereka. Kita bisa bind, kita saling terikat, bahkan saling mengunci, sama-sama kuat, sama-sama dikuatkan, dibangun satu sama lain di dalam persekutuan Kristus tertuju dan tertuju hanya dan hanya kepada Kristus dan salibnya. Allah yang setia, Allah yang memelihara gerejanya, menolong kita untuk mengerti bagian ini, sehingga di kemudian hari kita bisa lebih dan lebih lagi memaknai persahabatan kita dengan lebih tepat lagi, memaknai perjamuan kudus kita, bahkan perjamuan makan kita dengan lebih tepat lagi. Segala hormat, kemuliaan bagi Yesus Kristus. Saya serahkan kepada Ibu Rini.